Saya tidak pernah menyangka hidup saya akan berubah menjadi seperti ini. Nama saya Sari, seorang ibu berusia 57 tahun yang kehilangan satu-satunya anak laki-laki 3 bulan lalu. Putra saya, Raka, adalah cahaya hidup saya. Tetapi setelah ia meninggal, bukan hanya duka yang harus saya hadapi, melainkan juga pengkhianatan dari orang yang seharusnya menjadi keluarga, menantu perempuan saya, Nadia. Hari itu, saya baru selesai menyalakan dupa bagi almarhum Raka ketika Nadia berdiri di depan pintu rumah dengan koper saya menjuntai di tangannya. Matanya dingin, senyumnya sinis, dan tanpa sedikit pun rasa hormat, ia meletakkan koper itu di lantai. "Sari, mulai hari ini kamu tidak tinggal di sini lagi," katanya dengan nada yang bahkan tidak bisa disamakan dengan manusia yang punya hati. "Raka sudah tiada. Aku tidak punya kewajiban apa-apa padamu." Saya menatapnya dengan mata membesar. Dada saya bergetar menahan emosi. "Nadia, ini rumah saya tinggal lebih dari 10 tahun. Raka berjanji." "Berjanji? Janji itu sudah mati bersama dia," potong Nadia sambil mengibaskan rambutnya. "Dan jangan berharap dapat apapun. Surat wasiatnya sudah dipegang pengacara, dan aku pastikan kamu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun." Saya tidak bisa berkata apa-apa. Hati saya seperti dirobek dari dalam. Bagaimana bisa perempuan yang saya rawat, saya bantu, bahkan saya anggap seperti anak sendiri, kini mengusir saya seperti sampah? Pada hari pembacaan surat wasiat, saya duduk dengan tangan bergetar, sementara Nadia tersenyum puas di samping pengacara keluarga, Pak Gilang. Ia duduk seolah-olah acara itu adalah panggung kemenangan miliknya. Ketika nama saya disebut dalam surat wasiat, Nadia menengok ke arah saya dan berbisik dengan ejekan yang begitu kejam. "Semoga kamu menikmati hidup tanpa rumah, karena saya sudah memastikan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa." Saya menelan ludah, mencoba tetap tenang. Saya tahu Raka bukan tipe laki-laki yang akan meninggalkan ibunya tanpa apa-apa. Tetapi Nadia terlihat begitu yakin, seolah ia memiliki seluruh dunia di dalam genggamannya. Pengacara itu kemudian membuka lembar terakhir surat wasiat. Nadia bersandar santai, memainkan kuku akriliknya, menunggu pengumuman yang menurutnya akan mempermalukan saya. Pak Gilang menghela napas pelan. "Sebelum saya membaca bagian terakhir ini, saya rasa ada sesuatu yang harus diketahui oleh Nyonya Nadia." Nadia mengangkat alis. "Apalagi? Bukannya semua sudah jelas?" Nada angkuhnya memenuhi seluruh ruangan. "Sebenarnya," lanjut Pak Gilang sambil mengatur kacamatanya, "almarhum Raka meminta saya melakukan pengecekan ulang terhadap beberapa aset yang bukan atas nama Anda." Ruangan mendadak hening. Saya menatap Pak Gilang dengan bingung. Nadia mulai terlihat gelisah, meskipun ia berusaha menyembunyikannya dengan tawa kecil yang dipaksakan. "Apa maksudnya? Semua aset Raka ada pada saya. Mobil, perusahaan kecilnya, rumah ini, semua atas nama saya. Saya istri sahnya." Nadia menegaskan sambil menyilangkan tangan. Pak Gilang menatap Nadia lama, sebelum berkata, "Benar, aset Raka atas nama Anda. Tapi, ada aset lain. Aset yang tidak pernah Anda ketahui." Nadia langsung memiringkan kepala. Matanya menyipit. Saya bahkan bisa melihat bagaimana wajahnya mulai kehilangan warna. "Sebelum meninggal," lanjut Pak Gilang, "Raka memindahkan seluruh tabungan bisnis online-nya, investasi saham jangka panjang, dan 3 properti sewaan atas nama ibunya, Nyonya Sari." Nadia ternganga. Apa maksud Pak Gilang? Itu tidak mungkin. Raka tidak akan melakukan itu." Saya memejamkan mata. Jujur, saya juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Raka memang sering bercerita bahwa ia ingin menyiapkan masa depan saya, tapi saya tidak menyangka semua ini. Pak Gilang membuka sebuah map tebal berisi dokumen dan menunjukkannya kepada kami. "Ini bukti legalnya. Semua ditandatangani almarhum Raka 2 bulan sebelum ia meninggal." Nadia tampak seperti seseorang yang baru saja ditampar oleh kenyataan. Tidak, ini pasti salah.
Raka tidak mungkin menyembunyikan itu dari saya. Namun Pak Gilang hanya menggeleng pelan. Ada satu alasan mengapa almarhum melakukan ini. Dan saya akan membacakannya. Saya merasakan napas saya semakin cepat. Jantung saya berdentam keras. Apa alasan Raka? Mengapa ia merahasiakan semua ini? Nadia tampak semakin tak terkendali. Baca saja. Saya ingin tahu apa lagi yang disembunyikan. Pak Gilang membuka halaman terakhir dan berkata, almarhum menulis bahwa ia melakukan ini karena ia tidak percaya Anda, Nyonya Nadia, akan menjaga ibunya ketika ia sudah tidak ada lagi. Nadia memucat. Mulutnya terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Saya menatapnya dengan campuran sakit dan haru. Dan, lanjut Pak Gilang dengan nada tegas, Raka menulis bahwa jika sesuatu terjadi padanya, seluruh warisan inti harus jatuh ke tangan ibunya, bukan istrinya. Ia tidak ingin ibunya mengalami kesulitan atau menjadi korban. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya mulai goyah. Tidak, ini tidak mungkin. Dia mencintaiku. Pak Gilang menutup map itu dan berkata, sekarang saya harus mengumumkan total kekayaan bersih Nyonya Sari yang diwariskan oleh almarhum Raka. Nadia menahan napas. Saya pun merasakan tubuh saya kaku. Pak Gilang berkata dengan suara yang sangat jelas, total keseluruhan aset bernilai 12,8 miliar rupiah. Saya tidak sempat bereaksi, karena saat angka itu diucapkan, Nadia pingsan di tempat. Setelah Nadia pingsan, ruangan itu berubah menjadi hening yang mencekam. Saya hanya bisa duduk terpaku, tidak tahu apakah saya harus merasa lega, sedih, atau marah. Dalam hati saya, ada perasaan getir yang sulit dijelaskan, campuran antara kemenangan dan duka yang tidak pernah saya minta. Pak Gilang segera memanggil asistennya untuk membawa air dan menolong Nadia. Ia mencoba mengguncang pundaknya perlahan, tetapi Nadia tetap tidak merespons. Saya berdiri perlahan, merasa ragu apakah saya harus menghampiri atau membiarkannya menghadapi konsekuensi dari semua sikap kasarnya. Ketika Nadia akhirnya sadar, pandangannya langsung tertuju pada saya. Tetapi bukan pandangan marah seperti biasanya, melainkan tatapan kosong seorang perempuan yang baru saja kehilangan seluruh kendali atas hidupnya. Saya tidak pernah melihatnya setakut itu sebelumnya. Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Suaranya gemetar, hampir tidak terdengar. Saya tidak menjawab. Bagaimana mungkin saya tahu? Saya juga masih syok dengan perubahan drastis situasi ini. Hidup saya berbalik arah dalam hitungan menit. Pak Gilang menghela napas. Nadia, sesuai hukum, Anda tetap memiliki hak atas beberapa aset pribadi Raka. Tetapi aset inti, semuanya sudah dialihkan kepada ibunya. Suaranya tegas, namun tidak bernada merendahkan. Nadia memukul meja dengan lemah. Tidak, ini tidak adil. Aku istri sahnya. Seharusnya aku yang lebih berhak. Tangisnya meledak, dan untuk pertama kalinya, saya melihatnya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang kehilangan segala pegangan. Namun saya tidak bisa melupakan cara ia mengusir saya dari rumah beberapa hari lalu. Kata-katanya masih menggema di telinga saya. Ingatan itu membuat simpati saya seketika menghilang, digantikan rasa sakit yang kembali merayap ke dada. Pak Gilang kemudian menutup rapat dokumen warisan itu. Kita selesai untuk hari ini. Saya sarankan masing-masing dari Anda mengambil waktu untuk menenangkan diri. Kalimat itu menjadi penanda berakhirnya pertemuan yang mengubah hidup kami semua. Saya bangkit pelan dan berjalan menuju pintu. Ketika saya hendak pergi, saya mendengar Nadia memanggil saya. Suaranya serak. Sari, jangan pergi. Saya berhenti, tetapi tidak menoleh. Ada ketegangan yang menahan saya di tempat. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Nadia menangis terseduh-seduh. Rumah itu satu-satunya tempatku, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Ucapannya membuat saya merasakan sesuatu yang rumit, campuran perih dan belas kasihan yang saling bertabrakan. Saya menarik napas panjang.
Kamu punya banyak kesempatan untuk memperlakukan saya dengan baik, Nadia. Tapi kamu memilih untuk menyakiti saya. Suara saya bergetar, namun saya tetap melangkah keluar tanpa menoleh. Ketika saya tiba di luar gedung, angin sore menyapa wajah saya. Rasanya seperti dunia baru terbuka di hadapan saya, meski masih dibayangi rasa kehilangan akan Raka. Namun satu hal pasti, hidup saya tidak akan sama lagi. Saya memutuskan untuk pergi ke rumah kontrakan kecil yang dulu disewa teman saya sementara saya mencari tempat tinggal lain. Di sana, saya duduk di ranjang sempit, memandangi foto Raka yang selalu saya bawa. Air mata saya mengalir lagi tanpa bisa saya tahan. Raka, kenapa kamu tidak memberitahuku soal ini? Bisik saya sambil menggenggam bingkai foto itu. Saya merasa bersalah, seolah-olah saya menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka. Padahal mungkin semua ini sudah terjadi jauh sebelum saya mengetahuinya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terus berputar tentang masa depan, tentang aset yang tiba-tiba menjadi milik saya, dan tentang Nadia yang kini tanpa rumah, tanpa suami, dan tanpa arah. Apakah saya harus membiarkannya begitu saja? Keesokan paginya, saya menerima telepon dari Pak Gilang. Bu Sari, ada beberapa dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Dan, mungkin sebaiknya Anda melihat salah satu properti yang diwariskan kepada Anda. Suaranya terdengar serius, tetapi juga penuh kehati-hatian. Saya mengangguk meski ia tidak bisa melihat. Baik, Pak. Saya datang siang ini. Setelah menutup telepon, saya merapikan diri dan berangkat ke kantor notaris itu lagi. Ada perasaan gugup yang tidak bisa saya hilangkan. Setibanya di sana, Pak Gilang menunjukkan alamat salah satu properti. Ini rumah kedua Raka. Ia membelinya diam-diam, mungkin sebagai investasi atau rencana masa depan. Saya melihat foto rumah itu, ternyata cukup besar dan terawat baik. Dalam perjalanan menuju lokasi, hati saya berdebar. Saya tidak tahu apa yang akan saya temukan. Ketika saya tiba di depan rumah itu, saya tercengang melihat betapa indahnya tempat tersebut. Halaman luas, pagar kokoh, dan suasana yang damai, sangat berbeda dari rumah yang dulu saya tinggali bersama Raka dan Nadia. Saya masuk perlahan, membuka pintu yang masih dalam kondisi baik. Aroma kayu memenuhi ruangan, memberikan sensasi hangat yang membuat saya hampir menangis. Saya menyentuh dinding dan berbisik, "Raka, apa yang sebenarnya kamu persiapkan untuk ibu?" Saat menjelajah ruang demi ruang, saya menemukan sebuah kamar kecil di bagian belakang. Di atas meja, ada kotak kayu dengan nama saya di atasnya. Jantung saya berdentam cepat ketika saya membukanya dengan tangan bergetar. Di dalamnya, ada surat. Surat yang ditulis langsung oleh Raka dengan tulisan tangannya yang saya kenal sejak ia kecil. Saya menarik napas dalam-dalam sebelum membacanya. "Ibu, kalau ibu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia. Maafkan aku karena harus menyembunyikan beberapa hal dari Nadia. Aku tidak mau ia memanfaatkan ibu lagi." Saya tertegun. Kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin ke dalam hati saya. Raka tahu. Ia tahu apa yang terjadi selama ini. Dan ia memilih untuk melindungi saya diam-diam. Selain properti ini, aku juga menyiapkan tabungan dan investasi atas nama ibu. Aku ingin ibu hidup nyaman. Jangan khawatirkan Nadia. Ia punya banyak kesempatan untuk berubah, tapi ia memilih jalannya sendiri. Saya menutup surat itu sambil menangis. Raka, anak saya yang lembut, telah mempersiapkan segalanya bahkan dalam kondisi terburuk. Saya merasa hancur sekaligus penuh haru. Ketika saya keluar dari kamar itu, mata saya masih basah. Saya berjalan ke ruang tamu, dan saat itu saya mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Saya mengintip dari jendela kecil, dan saya tak percaya dengan apa yang saya lihat. Nadia turun dari mobil dengan wajah kacau, mata sembab, dan rambut berantakan seolah ia tidak tidur semalaman. Ia berdiri di depan pagar, berpegangan pada jeruji besi dengan tangan gemetar. Saya membuka pintu perlahan.
Nadia menatap saya dengan air mata mengalir deras. Sari, tolong jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya tempat lain. Saya menghela napas panjang. Saya tidak siap untuk ini. Luka yang ia buat masih terlalu segar untuk saya lupakan begitu saja. Namun saya juga tidak tega melihatnya dalam keadaan seperti itu. Nadia, apa yang kamu inginkan dari saya? Tanya saya, mencoba menjaga suara saya tetap stabil. Aku ingin bicara. Hanya itu. Ia menunduk, bahunya bergetar. Aku ingin memperbaiki semuanya. Meski aku tahu mungkin sudah terlambat. Saya memandangnya lama, menimbang masa lalu, luka-luka yang ia buat, dan kenyataan bahwa ia kini benar-benar sendirian. Namun sebelum saya sempat menjawab, sebuah mobil lain berhenti di belakangnya. Saya menajamkan pandangan. Dari dalam mobil, seorang laki-laki muda turun. Wajahnya mirip Raka, sangat mirip, hingga kaki saya melemas. Seolah saya melihat bayangan anak saya yang sudah tiada. Laki-laki itu berjalan ke arah kami dengan langkah mantap. Anda pasti Ibu Sari, katanya sambil menunduk sopan. Nama saya Revan. Saya, saudara tiri Raka. Darah saya seolah berhenti mengalir. Dunia saya kembali berputar. Dan saya tahu, kehidupan saya akan kembali berubah. Saya terpaku beberapa detik, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan pemuda itu. Revan, saudara tiri Raka? Kata-kata itu tidak masuk akal bagi saya. Selama ini, saya selalu percaya bahwa Raka adalah anak tunggal, buah dari pernikahan saya dengan almarhum suami. Tidak pernah sekalipun saya mendengar bahwa ia memiliki saudara lain. Revan melangkah lebih dekat dengan wajah penuh kehati-hatian, seolah ia sadar kehadirannya membawa badai baru dalam hidup saya. Ibu, saya tahu ini mengejutkan. Saya baru mengetahui keberadaan Raka 2 tahun lalu. Ayah kami menyembunyikan banyak hal. Suaranya pelan, penuh luka yang tampaknya tidak kalah dalam dari luka saya. Saya menatapnya tanpa berkedip. Ayahmu, ayah kami. Pertanyaan itu hampir tidak keluar dari mulut saya. Pikiranku berputar cepat, mencoba menyambungkan masa lalu yang tiba-tiba terasa penuh celah yang tak pernah saya sadari. Revan mengangguk pelan. Saya lahir dari hubungan ayah dengan wanita lain sebelum ia menikah dengan ibu. Dan ayah tidak pernah mengakui saya secara resmi, sampai ia sakit parah. Saat itu ia baru mengungkapkan semuanya. Matanya berkaca-kaca, menahan emosi yang ia pendam. Nadia, yang sejak tadi berdiri di dekat pagar dengan wajah kebingungan, menatap Revan dengan campuran ketakutan dan keterkejutan. Jadi, kamu juga pewaris? Kamu juga punya bagian dari warisan Raka? Suaranya bergetar. Jelas ia merasa ancamannya baru saja bertambah. Revan menggeleng. Tidak, saya datang bukan untuk menuntut apapun. Saya datang karena saya ingin mengenal keluarga saya. Saya ingin mengenal ibu. Dan saya ingin meminta maaf karena ayah saya menyimpan begitu banyak rahasia. Ia menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa hormat yang tulus. Saya merasakan sesuatu bergetar dalam hati saya, bukan kemarahan, melainkan kesedihan yang dalam. Betapa banyak hal yang tidak saya ketahui tentang suami saya, tentang hidup kami. Dan kini, seorang pemuda berdiri di depan saya, membawa potongan masa lalu yang sama sekali baru. Saya memberi isyarat agar Revan masuk ke halaman. Kalau begitu, mari kita bicara di dalam. Suara saya pelan, tetapi tegas. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, namun saya merasa percakapan ini penting bagi kami semua. Nadia, yang masih berdiri kaku, tampak seperti ingin ikut masuk. Tetapi saya menghentikannya dengan pandangan tegas. Kamu tunggu di luar dulu. Nadia, saya akan bicara dengan Revan terlebih dahulu. Nada saya tegas, dan untuk pertama kalinya, ia menunduk patuh. Ketika saya dan Revan masuk ke rumah itu, suasana terasa hening dan berat. Di ruang tamu, ia duduk dengan tangan saling menggenggam gelisah. Ibu, meski saya tidak dibesarkan oleh ayah,
Saya banyak mencari informasi tentang Raka. Saya tahu dia anak yang baik. Dan saya tahu, dia sangat menyayangi ibu. Kata-kata itu membuat air mata saya kembali mengalir. Raka, dia memang anak yang baik. Tapi dia tidak pernah menceritakan tentang kamu. Saya tidak menyalahkan Revan. Namun kenyataan itu menyayat hati saya. Revan menghela napas panjang. Dia tahu tentang saya. Setidaknya selama beberapa bulan terakhir sebelum meninggal. Kami bertemu 2 kali. Dia bilang, dia ingin memperkenalkan saya pada ibu di waktu yang tepat. Tapi, ia tidak sempat. Suaranya pecah di akhir kalimat. Saya terdiam lama, membiarkan kebenaran baru itu menembus lapisan emosi saya. Raka menyimpan begitu banyak beban yang tidak pernah ia bagi kepada saya. Dan sekarang, saya duduk di depan seseorang yang mewakili bagian hidupnya yang tersembunyi. Revan mengangkat wajahnya, menatap saya dengan ketulusan yang sulit dipalsukan. Jika ibu mengizinkan, saya ingin menjadi bagian dari keluarga. Bukan untuk warisan. Bukan untuk harta. Hanya untuk mengisi ruang kosong yang tidak pernah saya punya. Saya menutup mata sejenak, merasakan kehangatan yang mulai muncul perlahan di tengah segala kekacauan ini. Ketika saya membuka mata kembali, saya menatap Revan dengan lembut. Kalau Raka menerimamu, maka saya juga menerimamu. Pemuda itu langsung menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Di saat itu, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, harapan. Setelah menerima Revan sebagai bagian baru dalam hidup saya, suasana di rumah itu berubah menjadi lebih hangat, tetapi juga dipenuhi ketegangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Nadia masih berdiri di luar, menunggu dengan gelisah. Saya tahu saya harus berbicara dengannya untuk mengakhiri semua babak kelam ini. Saya keluar dan menemukannya duduk di tangga depan. Wajahnya penuh air mata dan penyesalan yang mungkin datang terlambat. Ketika ia melihat saya, ia berdiri terburu-buru dan menghapus pipinya. Sari, tolong beri aku kesempatan bicara. Saya menatapnya tanpa marah, tapi juga tanpa simpati berlebihan. Silakan, Nadia. Ini kesempatan terakhirmu. Nadia menarik napas panjang. Aku melakukan banyak kesalahan. Aku buta oleh keserakahan dan kemarahan setelah Raka meninggal. Tapi aku tidak benar-benar membenci ibu. Aku hanya kehilangan kendali, kehilangan semuanya. Saya menahan diri untuk tidak menyela. Di balik kata-katanya, saya bisa melihat seseorang yang selama ini hidup dalam rasa takut kehilangan. Lalu apa yang kamu inginkan sekarang? Aku ingin meminta maaf. Dan, jika ibu mengizinkan, aku ingin memperbaiki hidupku tanpa mengganggu ibu lagi. Suaranya lirih, menunjukkan kerendahan hati yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya menghela napas. Nadia, luka yang kamu buat sangat dalam. Tetapi aku tidak ingin hidup dengan dendam. Aku memaafkanmu, namun maaf bukan berarti kamu akan kembali ke hidupku. Kata-kata itu terasa berat, tetapi benar. Nadia menunduk, tetapi mengangguk. Aku mengerti, dan terima kasih. Itu lebih dari yang pantas aku dapatkan. Ia berbalik seolah akan pergi, tetapi berhenti sebentar untuk berkata, aku berharap suatu hari, ibu bisa melihatku sebagai seseorang yang belajar dari kesalahannya. Ketika ia pergi, langkahnya jelas tidak lagi dipenuhi kesombongan. Hanya kesadaran bahwa dunia tidak berputar sesuai keinginannya. Dan itu, bagi saya, sudah cukup sebagai penutup bagi babnya dalam hidup saya. Saya kembali masuk rumah dan menemukan Revan berdiri di tengah ruang tamu, memandangi foto Raka yang tergantung di dinding. Ia menoleh dan tersenyum hangat. Terima kasih, Ibu, untuk semuanya. Saya mendekatinya dan menepuk pundaknya. Terima kasih juga sudah datang. Raka pasti ingin ini terjadi. Revan menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Mulai hari ini, saya akan menjaga ibu. Sama seperti yang Raka inginkan. Ibu tidak akan sendirian lagi. Tiba-tiba,
Saya merasa seluruh beban yang selama ini menekan dada saya perlahan hilang. Seakan-akan arwah Raka tersenyum dari tempatnya, melihat hidup kami akhirnya menemukan keseimbangan baru. Beberapa hari kemudian, saya resmi pindah ke rumah yang diwariskan Raka. Revan membantu saya mengatur semuanya. Setiap sudut rumah itu terasa seperti hadiah terakhir dari anak saya. Hadiah yang penuh cinta, perlindungan, dan pesan bahwa saya layak hidup damai. Pada malam pertama di rumah baru itu, saya duduk di teras sambil memandang langit. Angin malam menyentuh wajah saya lembut, membawa ketenangan yang sudah lama tidak saya rasakan. Saya berbisik, "Raka, terima kasih. Ibu akan melanjutkan hidup." Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Raka, saya merasakan kedamaian yang sangat dalam. Bukan karena harta, bukan karena balas dendam, tetapi karena saya akhirnya menemukan kebenaran, keluarga baru, dan penutup bagi luka lama. Ketika saya bangkit untuk masuk ke dalam rumah, saya tahu satu hal dengan pasti. Hidup saya baru dimulai lagi, dan kali ini, saya melangkah tanpa rasa takut. Itulah akhir dari perjalanan panjang ini. Akhir yang pahit, manis, dan penuh keajaiban yang tidak pernah saya duga. Terima kasih banyak kepada semua pendengar setia yang sudah mengikuti kisah ini hingga detik terakhir. Jika cerita ini membuat hati kalian bergetar, entah karena marah, sedih, atau puas dengan keadilan yang akhirnya terungkap, jangan lupa untuk menekan tombol suka sebagai bentuk dukungan kalian. Silakan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling mengejutkan atau paling membuat kalian emosi. Setiap komentar dari kalian sangat berarti dan membantu cerita-cerita seperti ini menjangkau lebih banyak orang. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga besar kanal ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah dramatis, penuh intrik, dan syarat emosi yang akan terus saya bagikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.